reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ekstrim ini merupakan salah satu yang nanti menjadi fokus kita. Yang pertama, di pusat baru saja selesai dokumen RPJPN. Di pusatnya itu dengan ditetapkan dengan Undang-Undang 59 tahun 2004, dan di Provinsi juga sudah selesai PJPD dengan Perda nomor 4 tahun 2004. Kemudian kabupaten kota juga sudah mungkin sedang penomoran, juga sudah selesai penyusunan RPJPD 25/2004 seluruh badan kecuali Pandeglang. Karena Pandeglang karena tidak sempat mempansuskan sehingga sampai hari ini belum bisa ditetapkan. Kalau kita lihat dari rancangan teknokratik, ya, kenapa rancangan teknokratik? Karena saat ini di nasional pun karena baru saja ditetapkan presiden, di tugas pertama presiden adalah menyelesaikan dokumen RPJPN 2025-2000. Karena di sana sudah terpilih jelas presiden, saat ini sedang memfinalkan RPJPN di nanti sebuah aturan. Sedangkan kita di daerah karena tahapan pemilihan gubernur dan wali kota bupati, kita baru bisa nanti finalkan RPJMD kita 2025-2029 itu di maksimal 6 bulan setelah dilantiknya gubernur dan wali kota. Jadi dengan demikian bahwa kita untuk teknokratik sudah jadi, tapi finalnya belum bisa. Kita tunggu dulu nih visi misi wali kota Tangerang pilih, begitu juga di provinsi. Kita tunggu calon gubernur siapa yang terima, lalu kita kenalkan menjadi Perda RPJMD 2025-2029. Tapi kalau kita lihat dari rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, kalau kita lihat fokus ke transformasi tata kelola, yaitu kelembagaan fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasinya efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil. Ini yang berhubungan dengan birokrasi. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat Indonesia Maju menuju PAS 2045 berhubungan dengan birokrasi ini adalah poin 7 di 8 di cita-cita ini adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Posisinya di sana. Tapi kalau kita lihat 8 program hasil terbaik cepat yang saat ini sedang isu, kita dengar adalah makan siang bergizi, ya. Tapi mungkin berubah ke makan pagi bergizi, makan gizi gratis lah, ya. Nah ini yang gizi. Nah, itu apakah dengan APBN saja, apa kita ada share APBD juga, gitu ya. Terus sasarannya siapa? Apakah anak SD aja atau sampai dengan SMA, gitu ya. Ini tentu saja kalau kita lihat posisi itu terkait dengan kewenangan juga hanya SD, berarti di SMA, SMK tidak ikut di provinsi, gitu ya. Kalau kita lihat dari 8 indikator kinerja utama untuk RPJPN dan RPJPD yang sedang kita susun baik di provinsi dan kabupaten kota sama. Salah satu target di kesehatan itu masalah TBC juga. Harus menemukan kasus dan menyelesaikan kasus. Kemudian
swasembada pangan, ya, kemudian juga hal-hal lain. Lanjut. Kemudian 17 prioritas ini, birokrasi ternyata juga menjadi prioritas nomor 3 ya, di reformasi politik, hukum, dan birokrasi, kan yang lain di waktu kita terbatas. Kemudian juga di program kerja Astacita 7, reformasi pola pemerintahan, lanjut, yaitu menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi. Ini kami sudah mendengar kemarin bahwa SPBE 2025 kita sudah mulai kerja dengan itu. Ciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien. Ya. Jadi kita bekerja berbasis digital, mungkin by paperless kan sudah tidak lagi menggunakan kertas, diharapkan lebih transparan, juga inklusif, dan efisien dalam. Kita fokus materi hari ini terus bagaimana penerapan kebijakan birokrasi. Ini teman-teman kita hafal karena kita sudah mendengarkan ini sudah 2 tahun ini ya, yaitu bahwa tujuan kebijakan reformasi birokrasi ke depan ini adalah menciptakan birokrasi yang berdaya, bersih, efektif, dan mendorong pembangunan nasional. Biasanya kita bekerja dengan general saja, percepatan digitalisasi birokrasi, pembangunan budaya berakhlak, digital struktur, digital kultur, dan digital konten. Tetapi mulai tahun kemarin kita sudah bekerja dengan RB tematik. RB tematik ini yaitu birokrasi untuk mendorong percepatan penyelesaian isu pembangunan nasional daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini minggu kemarin kita sudah bahas RB tematik stunting. Minggu ini kita bahas reformasi tentang kemiskinan ekstrim. Sekarang ada 5, juga masalah investasi, masalah inflasi, juga masalah penggunaan produk dalam negeri. 5-5-nya RB tematik. Tapi kita nggak tahu nih ke depan ini apakah termasuk makan bergizi gratis menjadi RB juga, mungkin karena RB ini kan tematik ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permasalahan secara nasional nanti akan diangkat. Tapi sampai saat ini kita masih di 5, yaitu stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, investasi, dan digitalisasi pemerintahan. Lanjut.